balik lagi di RDK FM di konten Dobrak Doan bareng RDK. Kali ini gue mau ketemu siapa ya? Kali ini gue mau ketemu konten kreator yang sering ngebahas tentang perkuliahan. Ikut yuk! Halo Bang. Halo. Nah, Bang Bunda, sekarang gue sama konten kreatornya lah. Mending kita kenalan yuk. Boleh kenalan gak Bang? Namanya siapa? Boleh. Nama gue Rizmi Hanif, biasa dipanggil Rizmi. Oh, Bang Rizmi guys. Dan kuliah di mana Bang? Gue di UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Oh, UNJ. Gue penasaran nih, apa awal mula lu ngonten tentang dunia perkuliahan ini Bang? Apa karena keresahan pribadi? Atau karena apa nih? Kalau gue jujur, ini bukan keresahan, bukan apa ya. Cuma gue lagi memenuhi inner child gue. Jadi waktu kecil tuh gue sosok mantan gitu, bocil YouTuber. Oh, bocil YouTuber. Cuma karena keterbatasan dan lain hal, jadi gue bakal mewujudkan inner child gue waktu kuliah. Jadi gue kayak, aduh gue mantan kuliah aja deh. Mumpung boleh kuliah juga kan. Oh gitu, keren. Dan di antara semua banyak video yang lu kontenin, apa yang paling relate banget nih sama mahasiswa? Dan itu kenapa? Jujur kalau ngomongin konten yang relate sama mahasiswa itu banyak banget ya, soalnya gue tuh bikin konten sesuai timeline. Jadi ketika timelinenya pendaftaran, gue bahas pendaftaran. Ketika jadwal ospek, gue bahas ospek. Sesuai Jadwal organisasi, gue bahas organisasi. Jadi gue rasa banyak sih konten gue yang relevan gitu dan relate banget sama mahasiswa. Iya. Kalau yang paling menarik nih, apa nih menurut abang? Menurut gue yang paling menarik itu ketika gue lagi ngonten tentang SNBP atau SNBT, jalur masuk PTN. Oh iya, kenapa tuh kalau boleh tahu? Karena menurut gue di situ itu potensinya gede banget, karena itu kan isinya pasti yang nonton konten-konten tersebut kan anak-anak kelas 12 yang lagi FOMO ya. banget nih, Iya. yang lagi cari info dari mana aja buat bisa masuk PTN. Dan menurut gue itu yang paling interest, yang paling engagementnya juga paling tinggi dari situ, dan convert ke followers itu paling banyak dari situ, karena masih semangat banget lah anak-anak kelas 12 buat cari-cari info PTN gitu. Oh gitu. Kita geser aja yuk. Kita sambil jalan-jalan aja Bang. Boleh. Oke. Menurut abang, masalah apa nih yang paling sering muncul di mahasiswa tapi jarang banget dibahas? Kalau menurut gua masalah yang sering banget nih muncul mahasiswa Iya. tapi dibahas itu Iya, betul. senioritas sih. Oh, senioritas. Soalnya kan kayak banyak gitu loh mahasiswa yang masih takut buat speak up masalah ini. Iya. Soalnya kan pasti ada tekanan dari atas atau dari cutting atau dari alumni atau dari siapapun. Gua ini perlu banget sih. Perlu banget ya buat dibahas. Oke. Respon dari netizen abang tuh kayak gimana? Ada yang minta saran atau malah debat? Kalau sejauh ini ya dari konten-konten gue sebenarnya itu banyak juga yang minta saran, terus juga banyak yang curhat masalah pribadi gitu, masalah gitu. perkuliahan dan seterusnya. Tapi yang debat juga ada sih, karena beberapa konten itu kadang gue terlalu jujur gitu di konten gue, jadi mungkin banyak yang setuju dan banyak juga yang gak setuju gitu. Tapi ya gue enjoy aja sih, karena emang setiap orang kan punya pemikiran masing-masing dan sosial media itu tempat buat bersuara. Jadi silakan aja, kalau ada yang setuju, silakan juga kalau nggak ada yang setuju. Oh gitu. Nah, baik lagi. Gimana pandangan orang-orang terhadap kalau konten abang tuh jujur banget? Gimana cara ngatasinnya? Menurut gua kalau misalnya orang lain ngerasa konten gua terlalu jujur, gua ya sebenarnya nggak yang permasalahin banget atau nggak yang gimana-gimana banget, karena pure gua ngonten juga buat ekspresiin opini-opini gua, ekspresiin apa yang mau gua bagiin gitu. Jadi apa-apa banget kalau misalnya orang ngerasa ini gak relate atau emang ini ngerasa terlalu jujur atau gimana, dan itu kan hak mereka ya buat berpendapat. Karena itu juga di luar kontrol gue, di luar kuasa gue. Jadi yang bisa gue kontrol itu diri gue, responnya terhadap mereka kayak gimana. Di luar mereka bakal ngerespon apa tentang konten gue, ya silakan aja gitu.
Tapi menurut lu Bang, kuliah hari ini lebih fleksibel atau justru makin berat? Kalau menurut gue lebih fleksibel ya, karena udah banyak banget penopang-penopang kita buat kuliah, kayak AI, ada apa segala itu udah banyak banget. Apalagi lu kuliah di Jakarta, transportasi buat jangkau kampus itu banyak banget. Oh iya, Gue gampang ya. lebih fleksibel ya, mungkin daripada dulu itu harus cari referensi dari jurnal, buku, baca satu-satu, atau belum banyak transportasi umum sebanyak sekarang gitu kan. Jadi menurut gue fix ini lebih Fleksibel ya. Oke. Oh iya Bang. Nah Bang, menurut lu nih ya, apa yang paling disalahpahamin banget nih sama mahasiswa di dunia perkuliahan? Tapi padahal itu tuh penting banget. Menurut gue banyak mahasiswa yang salah paham tuh masalah penggunaan AI, karena sekarang tuh banyak mereka kemakan sama omongan nggak apa-apa pakai AI karena perkembangan zaman dan seterusnya. Dan dari kalimat tersebut mereka menyimpulkan bahwasanya benar-benar nggak apa-apa gunain AI, sampai semua tugasnya itu dari A sampai Z 100% itu AI. Padahal itu kayak bom waktu yang suatu saat bisa meledak dan impactnya tuh gede banget. Gue contohin kayak gini, misalnya lu ngerjain semua tugas pakai AI, emang bisa? Pasti jawabannya bisa. Tapi apakah impact yang lu dapet itu sebanding? Gua kasih permisalan gini, misalnya ada tugas A dari dosen gitu. Apakah bisa ngerjain seluruh tugas A ini pakai AI? Pasti bisa, karena AI sekarang tuh udah canggih banget. Tapi pertanyaannya, apakah lu mendapatkan sesuatu selain daripada nilai dari tugas tersebut gitu? Padahal kan tujuan awal kuliah itu buat ngelatih berpikir kritis, buat ngelatih tanggung jawab, biar lu ngebuka buku, biar lu ngebuka jurnal, biar lu baca referensi gitu. Jadi menurut gua ketika lu menggunakan AI dari A sampai Z 100% itu nggak ada perkembangan dari diri lu selain nilai ya. Jadi menghilangkan esensi kuliah tersendiri. Makanya nggak apa-apa banget sebenarnya menggunakan AI, cuma dia buat ngebantu brainstorming. Tadi dia bantu bikin kerangka, atau dia ngebantu lu nyusun kata-katanya gitu. Jadi menurut gua itu sih kesalahpahaman mahasiswa sekarang. Dan abang nih sebagai konten kreator, gimana caranya biar konten abang tuh relevan nih sama realita mahasiswa? Kalau itu biasanya gua ini sih, pasti gua memperhatikan isu-isu yang terjadi gitu di kalangan akademik, di kalangan mahasiswa. Jadi ketika konten-konten yang gua buat itu sebenarnya kan lebih umumnya tentang perkuliahan, tapi di perkuliahan itu kan pasti banyak hal-hal yang kompleks gitu. Entah hari ini ada isu A yang terjadi, minggu depan ada isu B, isu C gitu. Jadi gue pasti sebagai content creator memperhatikan isu yang terjadi, dan gue bahas dengan POV gue dari sudut pandang gue seperti apa. Dan menurut gue itu sih yang bikin konten-konten gue tetap relevan kepada realita mahasiswa. Dan satu lagi, gue tuh sangat-sangat memanfaatkan momen buat konten gitu. Kayak misalnya yang gue bilang di awal tadi, misalnya momennya lagi pendaftaran, gue bahas pendaftaran jadi itu relevan. Ketika ospek, gue bahas ospek jadi itu relevan, dan seterusnya. Dan itu gue rasa sih banyak gitu yang digunain, dan itu gue rasa banyak konten-konten kreator besar juga pakai strategi ini. Kayak misalnya kalau lo tahu tuh ketika tahun baru banyak yang bikin konten tentang tahun baru gitu. Nah itu namanya momentum konten, jadi kontennya itu sesuai momen gitu, jadi dapat relevansinya. Itu itu sih. Oh iya bang, kira-kira kalau misalkan lu bisa ngomong langsung nih ke mahasiswa baru, bakal pesan apa yang bakal kasih? Kalau gue bisa ngomong langsung ke mahasiswa baru, satu pesan yang bakal gue kasih adalah jangan pernah diem di tempat, terus bergerak ya. Lakuin apapun yang bermanfaat, lakuin apapun yang bisa bikin diri lu berkembang. Karena jujur banyak banget nih teman-teman mahasiswa baru yang gue lihat kayak transisi dari SMA ke kuliah tuh, ya udah kuliah tuh mereka anggap masih sama kayak SMA, semua masuk kelas, pulang udah nongkrong sama kayak di SMA. Menurut gue itu udah harus dilupain, udah harus lu move on dari kegiatan-kegiatan tersebut, lu ganti kegiatan lu dengan yang lebih positif, yang lebih bermanfaat, terus bergerak, jangan pernah diem di tempat. Gitu sih. Menurut lu ke depannya kalau misalkan bikin konten tentang perkuliahan terus, itu tetap relevan atau enggak nih? Menurut gua pasti tetap relevan, karena setiap tahun pasti bakal ada mahasiswa baru lagi, bakal ada orang yang baru kuliah lagi, bakal ada orang yang memulai kehidupan barunya di perkuliahan. Jadi menurut gua itu bakal tetap relevan selama kuliah itu masih jadi jenjang pendidikan yang diminati oleh banyak orang. Menurut gue itu sih. Nah, Bala Muda, itu adalah tips and trik dari konten kreator Bang Rizmi. Kalau mau masih penasaran, bisa langsung cek sosial medianya. Gimana nih Bang?
di Instagram @rizmialhanif dan di TikTok mahasiswa Romangun. Jangan lupa follow. Dan buat Bala Muda, jangan lupa subscribe ya di Radio Dakwah Komunikasi. Jangan lupa juga follow IG-nya RDK, yaitu @rdk_fm. Dan juga di websitenya rdkfm.id, dan juga di TikTok dan Twitter RDKFM. Sampai jumpa!